Selamat pagi, karena video ini saya ambil pada saat pagi hari. Saya akan berbicara tentang rasis. Kalau saya memberi komentar di video YouTube tentang etnis Tionghoa, selalu ada yang mengatakan bahwa saya ini rasis. Oke, akan saya tunjukkan siapa yang rasis duluan. Pada suatu waktu, saya akan membeli sebuah handphone di toko grosir orang Tionghoa. Dan HP itu saya tawar. Mereka tidak boleh, dengan alasan itu sudah harga pas. Bahwa ternyata di kemudian hari HP itu ternyata BM, black market. Padahal awalnya di tempat itu terkenal punya HP dengan kualitas bagus. Nah, beberapa saat kemudian datanglah juga seorang pembeli, warga keturunan Tionghoa. Dia berbicara dengan bahasa Mandarin. Dan kepada pegawainya dia minta dipertemukan dengan bosnya yang pemilik toko grosir itu. Maka bosnya keluar dari dalam ruangan dan berbicara dengan pelanggan Tionghoa itu dalam bahasa Mandarin. Maka pelanggan itu dibawanya masuk. Setelah itu mereka keluar lagi dan membawa juga sebuah HP. Oleh pelanggan itu sebenarnya harganya sudah diturunkan, tapi dia tawar lagi. Akhirnya diturunkan lagi sekitar 10%, dan itu sudah mentok, dan harganya jauh di bawah harga milik saya. Dan sekilas saya mendengar percakapan mereka bahwa yang diberikan itu kualitasnya kualitas original. Apakah ini tidak rasis? Oke, saya kasih contoh lagi. Ada sebuah toko besi milik orang Tionghoa. Karena saya berlangganan di sana, saya tahu di sana itu ada beberapa wanita itu yang ikut di sana. Pada saat saya tanya, hampir 15 tahun. Bahkan ada orang ibu-ibu yang katanya sudah 20 tahun di sana, sewaktu dia masih gadis, belum menikah. Suatu saat, pada saat saya ke sana lagi, itu ada seorang remaja Tionghoa turun dari mobil. Dan dia berbicara dengan pemiliknya yang pegang kasir di situ, pegang administrasi. Setelah itu pemiliknya mentraining gadis Tionghoa tersebut, dan pada saat itu juga langsung dia diberi kedudukan menggantikan pemiliknya. Yang jadi pertanyaan saya, orang-orang yang di situ yang masa kerjanya sudah 15 tahun lebih, bahkan ada yang 20 tahun, kenapa tidak diberi kesempatan? Mereka cuman ngecek-ngecek barang,
Pertanyaan saya, kenapa? Apakah ini tidak rasis? Oke, ada lagi. Suatu saat saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, memang milik Tionghoa, internasional. Karena seluruh wakil cabangnya ditutup dan diganti distributor lokal, akhirnya saya keluar karena saya tidak mau ikut distributor lokal yang fasilitasnya jauh sekali dari prinsipal. Pada waktu itu saya ada tunjangan kesehatan, kalau luar kota 250.000, karena saya masih memiliki kedudukan sebagai supervisor. Jadi artinya saya masih berada di level manajemen. Saya ditawari memang ikut ke distributor lokal, saya tidak mau. Akhirnya saya keluar. Sampai suatu saat saya membutuhkan pekerjaan karena tidak ada pekerjaan. Dan saya bekerja di distributor lokal atas bantuan teman saya yang memasukkan. Karena teman saya masih di prinsipal, dulu seangkatan dengan saya waktu jadi sales. Setelah berjalan sekitar 7-8 bulan, saya memang jadi sales di perusahaan itu. Nggak tahu kenapa, padahal saya punya pengalaman yang cukup baik di bidang leadership. Bahkan saya punya sertifikat untuk leadership. Sertifikat untuk training. Nah, sekitar 7-8 bulan ada pegawai baru. Dia juga seorang Tionghoa. Lah, yang jadi permasalahan, kenapa dia malah jadi supervisor saya? Lucu kan? Padahal dia tidak punya pengalaman di bidang apa yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Apakah ini tidak rasis? Oke. Jadi yang saya pertanyakan, saya yang rasis atau mereka duluan yang rasis? Kalau saya membalas rasisme mereka, apakah saya tidak boleh? Karena saya pribumi. Saya salah satu pemilik negara ini. Padahal mereka itu pendatang. Kita sudah terima baik-baik. Tapi perilaku mereka seperti itu. Licik. Kalau mereka, ini khusus orang Tionghoa, silahkan didengarkan. Kalau mereka membutuhkan kita, baiknya setengah mati. Kalau kita sudah tidak diperlukan, maka kita tidak akan digubris. Itu pun pernah terjadi pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan besar. Pada saat saya dibutuhkan, apapun mereka hidangkan. Tapi pada saat saya sudah tidak diperlukan lagi, nggak usah bicara, disuruh masuk dan duduk. Kita cuma ditemui di luar toko seperti pembeli. Oke, siapa yang rasis duluan? Memang tidak semua orang Tionghoa seperti itu. Alvin Lim tidak seperti itu. Jadi nanti
Kalau orang Tionghoa sadar bahwa ini juga negaranya, itu baru bisa dimengerti. Siapapun berhak menduduki jabatan di negeri ini, tidak mengenal etnis, tidak ada rasis. Tapi pada saat sekarang ini tidak bisa. Mereka pendukung Jokowi juga karena faktor Jokowi peranaan Tionghoa. Silakan yang melihat dan mendengar video ini direnungkan, kalau perlu dibuktikan apa yang saya katakan. Bagaimana dengan etnis Arab? Hampir sama. Nanti suatu saat akan saya jelaskan. Silakan dibuktikan apa yang saya katakan. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan. Kalau saya fitnah, silakan dibuktikan. Benar nggak saya fitnah? Terima kasih. Semoga bermanfaat.